dengan NIM A1C219040 dari kelas R002 Pendidikan Matematika di Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara tentang membuat formulir menggunakan coding database dan MySQL. Ikuti terus ya langkah-langkahnya. Sebelum kita membuat formulir, kita harus tahu dulu apa itu database dan MySQL. Yang pertama, apa itu database? Database adalah kumpulan data yang saling berhubungan atau relasi. Atau dapat dikatakan juga bahwa database adalah gabungan dari beberapa elemen data yang saling berhubungan dan terorganisir dengan baik. Yang kedua, apa itu MySQL? MySQL adalah salah satu jenis database yang sangat terkenal karena menggunakan SQL atau Structural Query Language sebagai bahasa dasar untuk mengakses database-nya. MySQL ini bersifat open source, yang berarti tidak perlu membayar saat menggunakannya pada berbagai platform apapun kecuali untuk jenis enterprise yang bersifat komersial. Nah, setelah mengetahui pengertian, saya akan buat formulir tentang data pengunjung Centerpoint Mall. Untuk membuat formulir data pengunjung Centerpoint Mall, langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat database. Namun, sebelum membuat database, kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa SIMPP kita sudah aktif. Maka langkah yang pertama, kita aktifkan SIMPP kita dulu. Nah, di sini yang diaktifkan hanya Apache dan MySQL. Maka kita start ya teman-teman. Dan setelah kita pastikan bahwa SIMPP kita sudah aktif, maka kita beralih ke Google Chrome. Di sini kita cari phpMyAdmin. phpMyAdmin. Nah, di sini sebenarnya saya sudah membuat database saya terlebih dahulu. Nih, ini tabelnya. Kalau teman-teman tidak tahu bagaimana cara membuat tabel di database, di phpMyAdmin ini saya akan mengajarkannya, di mana kita klik View. Kemudian database kita, misalnya kamu. Di sini question, create. Oke. Di sini kita buat lagi, misalnya di sini adalah aku. Di sini number of column-nya saya buat 13. Go. Nah, di sini yang pertama saya buat adalah ID. ID itu tanda pengenal. Jadi itu semacam sidik jari yang hanya dimiliki oleh satu orang saja gitu loh. Jadi nggak double-double dia. Kemudian nama pengunjung, kemudian tanggal kunjungan, kemudian ada NIP, ada tempat lahir, ada tanggal lahir, ada jenis kelamin, ada pekerjaan, ada agama, ada alamat, ada nomor handphone, ada email, ada foto. Untuk type ID itu INT, di mana INT itu berisikan nomor-nomor gitu. Nama pengunjung saya buat varchar, di mana varchar ini semua jenis dia kandung, bisa nomor, bisa huruf gitu. Tanggal kunjungan saya buat date, nick saya buat varchar, tempat lahir varchar, tanggal lahir date, jenis kelamin varchar, pekerjaan varchar, agama varchar, alamat varchar, nomor handphone varchar, ya walaupun bisa INT tapi di sini saya buat varchar ya teman-teman. Email varchar, foto varchar. Kemudian untuk ID, IE comments to primary. Karena primary di sini itu berarti disesuaikan dia diatur oleh komputer, jadi nggak bisa double-double seperti yang saya katakan sebelumnya. Karena kan itu sama kayak sidik jari, jadi itu merupakan ciri khas atau identitas dari seseorang yang masuk ke mall tersebut. Oh ya, sebelumnya saya kasih tahu kepada teman-teman, saya membuat formulir data pengunjung Centerpoint Mall di sini karena berhubung karena pandemi, jadi di beberapa mall itu dibuat data dari pengunjung itu. Jadi kalau misalnya ada yang terjangkit COVID-19, yang mana COVID-19 ini kan adalah virus yang masih ditakutin gitu loh, bukan maksudnya ditakutin, jadi kayak lebih ke pemantauan. Jadi kalau misalnya ada tersebar, ini kita tahu siapa aja tadi pengunjungnya, jadi bisa dilakukan penyelidikan nantinya gitu. Kemudian nama pengunjung, di sini length values-nya saya buat
50 saja. Nama pengunjung karakternya kan nggak banyak, jadi saya buat 30. Tanggal kunjungan 30, nik 30, tempat lahir 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 250. Oke, kita save. Oke, di sini ya teman-teman. Sudah ya, di sini ada aku. Nah, di sini ada ID, ada nama pengunjung, ada tanggal kunjungan, nih tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, agama, alamat, nomor handphone, email, dan foto. Setelah membuat database tadi di PHP My Admin, kini saya akan membuat codingnya, di mana codingnya itu ada dua. Saya namain berhasil.php sama koneksi.php. Di sini saya sudah buat terlebih dahulu, di mana sintak PHP, kemudian include koneksi.php. Di sini nggak sembarangan ya, include ini berdasarkan nama file yang kita simpan untuk coding selanjutnya, gitu. Kemudian if iset simpan. Di sini yang nama pengunjung, tanggal kunjungan, nik, tempat lahir, jenis kelamin, pekerjaan, agama, alamat, nomor handphone, email, foto, itu sesuai dengan data-data yang ada di database yang sudah kita buat terlebih dahulu. Kemudian MySQL kiri koneksi insert into table data values. Tadi seperti yang sudah saya bilang, saya sudah membuat terlebih dahulu database yaitu tabel data values. Tabel data. Kemudian kita lanjut. Echo script Windows alert data berhasil input, ya kan? Kemudian window.location, maksudnya lokasi yang kita buat ini saya namain tadi berhasil.php. Kemudian kita tutup, ya kan? Terus ada HTML, terus head, kemudian title di sini saya buat nanti data kunjungan mall. Kemudian syntax head, kemudian ada body background color, itu saya buat FFE4EI. Jadi dalam background color di notepad itu ada kode-kode tertentu. Kemudian kita lanjut syntax head. Kemudian ada nanti kayak judul di atasnya gitu. Jadi saya buat judul yang pertama itu H1. H1 itu tulisan yang paling besar di situ. Jadi saya buat size-nya 15, warnanya dark green atau hijau tua. Kemudian face di sini maksudnya jenis tulisan. Jenis tulisan yang saya buat adalah Dominique. Kemudian judulnya formulir data pengunjung center point mall. Kemudian font center H1 gitu kan, ditutup. Ada dibuka, ada ditutup gitu. Kemudian judul yang kedua itu di bawahnya ada H2. H2 ini lebih kecil daripada H1. Font size-nya itu 10, warnanya hitam. Jenis tulisannya ada saya buat Auteri. Kemudian judulnya silahkan masukkan data Anda. Kemudian ditutup oleh sintak font, center, dan H2. Kemudian judul yang ketiga di bawahnya berarti itu saya buat tulisannya H2. Itu center maksudnya di tengah ya. Size-nya 10, warnanya hitam. Jenis tulisannya Auteri, kemudian ada saya buat tulisan hal ini bertujuan untuk memantau pergerakan pengunjung atas virus COVID-19, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa saya membuat formulir ini untuk memantau aktivitas pengunjung di mall Center Point. Sesudah dibuka, maka akan ditutup dengan syntax font sama center sama H2. Kemudian ada form action, method, sama dengan post. Kemudian kita buat tabel, di mana rumusnya itu tabel border sama dengan 1, align sama dengan center, maksudnya di tengah ya. Jadi tabel yang saya buat itu nanti di tengah. Terus back color atau background colornya itu B0E6. Tadi saya sudah jelaskan, teman-teman bisa mencari warna ataupun mencari kode warna dalam back color di Google Chrome. Karena kan kalau misalnya yang kita tahu itu cuma kayak hijau, warna biru. Jadi kalau misalnya ada nanti kode-kodenya itu lebih banyak lagi, bermacam-macam warna. Kemudian di sini TR TD. Di sini TR maksudnya mengandung kayak barisnya. Jadi kalau TD itu lebih ke bawah dia.
Sama seperti yang tadi, ada nama pengunjung, kemudian nanti input, ada type-nya itu berupa teks, kemudian name-nya itu berupa nama, size-nya saya buat 35, max length, lebar maksimal itu 120, kemudian ditutup dengan sintak TD dan sintak TR. Diawali dengan TR, TD, kemudian tanggal kunjungan, kemudian ada TD lagi, terus di input ada type-nya itu date, terus itu name-nya itu tanggal, kemudian size-nya saya buat ukuran 35, max length-nya 120, kemudian ditutup dengan TD sama TR. Begitu juga selanjutnya, kalau nick di sini saya buat type-nya berupa teks. Kemudian name-nya nick, size-nya 35, max length-nya 120, kemudian ditutup. Tempat lahir, type-nya teks, name-nya tempat, ukurannya 35. Tanggal lahir, type-nya berupa date, kemudian name-nya tanggal, size-nya 35, max length-nya 120. Jenis kelamin, type-nya radio, kemudian name-nya jenis, value-nya laki-laki, terus ada nanti perempuan juga, karena jenis kelamin kan ada dua, laki-laki dan perempuan, jadi dimasukkan sekaligus. Jadi itu cuma nanti kita kayak memilih gitu, jadi nggak kita masukkan lagi, maksudnya nggak kita ketik-ketik lagi, itu cuma memilih antara laki-laki dan perempuan. Kemudian pekerjaan, type-nya teks, name-nya pekerjaan, size-nya 35, max length-nya 120. Kemudian agama ini kan banyak, jadi di sini saya buat biar nanti pengunjungnya itu hanya memilih antara Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian ditutup dengan select, kemudian TD, TR. Karena kan tadi diawali dengan itu, maka diakhiri juga dengan begitu. Kemudian TR, TD. Setelah dari agama kita lanjut ke alamat, dimana teksnya itu teks area, name-nya alamat, cost-nya 35, rows-nya 4, size-nya 35, max length-nya 120. Nomor handphone, type-nya berupa teks, name-nya berupa nomor, size-nya berupa ukuran 35, max length-nya 120. Kalau email, type-nya teks, name-nya email, size-nya 35, max length-nya 120. Foto, type-nya berupa file, name-nya berupa foto, kemudian ditutup tadi kan, karena saya bilang tadi diawali dengan TRTD, ditutup dengan TD dan TR juga. Kemudian sintak penutup table, kemudian center, input, type berupa submit, name-nya berupa simpan, value-nya berupa send, kemudian tutup sintak center. Kemudian ditutup dengan sintak center, ditutup dengan sintak body, ditutup dengan sintak HTML. Sesudah kita selesai buat coding, maka kita simpan. Nah, tata cara penyimpanannya juga ada aturannya teman-teman. Sini save as. Kemudian kita simpannya itu juga ada aturan di local disk C, terus yang ada penyimpanan SMPP, kemudian di sini saya simpan di htdoc, AIUEO, kemudian di sini saya simpannya. Ingat teman-teman, type dalam penyimpanannya PHP, oke? Kemudian kita save, yes. Kita menuju coding kedua, yaitu koneksi.php. Pertama kita buat sintak PHP, kemudian ada koneksi sedangkan mysql underscore connect. Itu tata caranya itu localhost, kemudian root, kemudian ini tanda petik 2, ini sepasang tanda petik 2, kemudian nama yang kita simpan tadi, dbdata. If mysql connect error, jika mysql itu error, itu echo koneksi database gagal. Jadi mysql connect error gitu. Kemudian ditutup juga. Setelah membuat codingnya, kita simpan file, save as, koneksi. Ini tadi pastikan ya, local disk C, kemudian SMPP, kemudian htdoc, kemudian AIUEO, file namanya koneksi, save as, type PHP, save. Nah, setelah kita membuat database, kemudian membuat coding yang terdiri dari 2 coding tadi, yang pertama tadi saya simpan nama filenya berhasil.php, kemudian koneksi.php. Sekarang kita akan buktikan bahwasanya coding dan database itu sesuai. Jadi localhost, kita nyari di Google Chrome ya, kita cari di localhost garing
garis itu garis miring, kemudian nama folder tempat kita menyimpan filenya a.to, kemudian langsung saja tadi saya buat nama filenya berhasil.php, jadi udah nampak ya. Nah, ini merupakan hasil tampilan dari coding berhasil.php. Tadi yang saya bilang title-nya itu ini data kunjungan mall. Kemudian ada bacaan formulir data pengunjung Centerpoint Mall. Silahkan masukkan data Anda. Hal ini bertujuan untuk memantau pergerakan pengunjungan atas virus COVID-19. Nah, di sini kan kelihatan kan kalau center tadi saya bilang itu merupakan fungsinya supaya apa yang kita buat itu di tengah gitu. Sebagai center itu kan pusat, jadi dia di tengah. Ini tabelnya. Kemudian kita masukkan nama pengunjungnya. Misalnya, saya buat Chelsea. Tanggal kunjungan 31 Desember. Nicknya, misalnya ini. Tempat lahir, misalnya Tanjung Rawa. Tanggal lahirnya kita sesuaikan aja, biar nggak ribet gitu. Jenis kelamin perempuan. Pekerjaannya pelajar. Agama Protestan. Kemudian alamatnya Tanjung Rawa. Nomor handphone. Email ini pcto@gmail.com. Choose file. Untuk memilih foto, ini terlebih dahulu kita harus masukkan fotonya ini ke dalam satu tempat penyimpanan yang berbarengan dengan kita yang menyimpan coding tadi. Tadi kan kita nyimpan coding yang berhasil.php sama koneksi.php kan di local disk J, kemudian di SAM, kemudian di htdoc, di folder a.i.u. Nah, di sini harus kita letakkan gambar yang mau kita pilih gitu. Jadi di sini fotonya Chelsea ya, oke, Chelsea. Kemudian kita send. Ini merupakan tampilan dari coding koneksi.php. Jadi nanti ada bacaannya localhost says data berhasil diinput. Oke. Kemudian setelah itu kita akan beralih lagi ke PHP-MR, ke database-nya. Ini udah langsung. Jadi tadi kan terakhir kali kita buat Chelsea. Nama pengunjungnya Chelsea Teresa Olivia Tarigan. Nih, di sini. Ini kan di DB data, kemudian ada tbl_data. Nih, di sini dia. Tadi sudah saya katakan sebelumnya bahwasanya saya sudah membuat database ini terlebih dahulu, jadi sudah saya masukkan berulang kali datanya. Ini yang saya katakan tadi, ID-nya itu sudah langsung diisi oleh komputernya gitu loh. Jadi ini di sini 19 karena sudah 19 kali di-input datanya. Oke, nama pengunjungannya Chelsea Teresa Olivia Tarigan. Kemudian tanggal kunjungan 31 bulan 12 2020. Nick, kemudian tempat lahir Tanjung Rawa. Kemudian tanggal lahir 31 12 2020. Kemudian jenis kelaminnya perempuan, pekerjaannya pelajar, agamanya Protestan. Terus alamatnya Tanjung Rawa, nomor handphonenya sekian, emailnya sekian, dan fotonya sini. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembuatan formulir data pengunjung Centerpoint Mall. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.